Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan membuat basic karakter atau karakter yang sangat dasar ini ya, simple karakter. Kita akan lanjutkan jika sebelumnya teman-teman membuat 4 ekspresi dari satu karakter yang sama ya. Kita akan lanjutkan dengan melengkapi badan atau tubuhnya ya teman-teman ya, pose juga kita akan coba buat tangan dan kakinya ya, dan aset tangan kaki lainnya seperti ini. Jadi kita bisa mengganti-ganti dari pose yang sudah kita buat di kemudian hari nanti. Oke, seperti apa caranya? Yuk kita mulai. Oke teman-teman, ini kita bisa lanjutkan ya dengan dokumen yang sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 4 ekspresi dari satu karakter yang sama. Ya, teman-teman sudah memiliki 4 layer sebelumnya, yaitu adalah layer happy, sad, love, dan angry ya. Sudah memiliki 4 ekspresi dengan 4 layer masing-masing. Berikutnya kita akan membuat kelengkapan dari karakter ini, yaitu kita akan buat lengkap dengan tubuhnya, yaitu lengkap dengan badannya, kemudian tangan dan kakinya ya. Seperti apa cara membuatnya? Ini sebenarnya kita menggunakan tools yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini saya coba membuat tutorial juga yang bisa teman-teman ikuti, khususnya bagi teman-teman yang memang belum memahami betul dengan tools yang sebelumnya kita sudah pelajari. Oke teman-teman, mungkin untuk keempat ekspresi ini saya coba perkecil terlebih dahulu ya. Kita seleksi menggunakan selector tool, kemudian kita perkecil menggunakan tombol kontrol juga ya, sehingga perubahan skalanya tidak terlalu abstrak atau tidak terlalu bebas, sehingga ukurannya tetap sama ya, seperti ini atau presisi. Saya kecilkan, saya coba letakkan di sebelah kanan atas seperti ini. Oke teman-teman ya, kita kecilkan seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa coba copy paste atau kita duplikat salah satu ekspresinya ya teman-teman, yang mana yang ingin teman-teman gunakan sebagai sebuah bentuk utuh dari karakter ini. Misalnya saya ingin menggunakan yang happy ini ya teman-teman ya. Saya coba duplikasi. Kita seleksi dulu layernya. Oke, ini jadi ada 2 layer happy di sini. Kita coba dragging saja seperti ini. Kita coba besarkan skala kepalanya ya, karena kita ingin tambahkan tubuhnya yang lain. Kita ganti nama layernya menjadi pose. Oke, sorry. Jika salah, kita ganti pose. Kemudian kita coba buka drop down-nya. Nah, kita bisa lihat ke semua layer ini kita coba satukan teman-teman. Kita seleksi dulu, kita grouping menjadi klik kanan ya, klik kanan kemudian group. Di sini menjadi kepala ya. Jadi kepalanya ini satu kesatuan utuh, sudah lengkap dengan wajahnya. Kemudian next kita tambahkan badannya ya teman-teman ya. Badannya ini menggunakan rectangle tool saja, sama seperti sebelumnya. Dan saya akan gunakan warna baju yang, sebentar ya, maaf ya teman-teman ya, jika ini terbuka. Oke, kita tutup dulu seperti ini. Saya coba gunakan warna ungu mungkin ya, atau sebentar kita cari-cari warna yang cocok untuk karakter kita hari ini ya. Saya coba gunakan warna AA0088 ya. Kita buat rectangle tool kurang lebih selebar atau persegi, bisa seperti ini, persegi. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya saya coba hapus dulu struknya ya, dan juga kita kembalikan menjadi persegi yang lancip dulu ya teman-teman. Oke, kita coba letakkan beberapa posisi yang pas, beberapa titiknya ya. Oke, kalau sudah seperti ini, saya coba menggunakan klik 2 kali ya, kembali ke rectangle toolnya. Nah, jika kita langsung seperti ini, maka kita dapatkan lingkaran ya ketika kita ingin rounded ya. Sedangkan saya ingin merounded bagian bahunya saja atau atas notch-nya aja ya. Jadi kita rubah dulu menjadi pad ya teman-teman, bukan menjadi bentuk objek lagi, bukan objek persegi utuh lagi. Kita akan modifikasi. Ini sudah pernah teman-teman lakukan caranya, sorry. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat video-video selanjutnya itu untuk apa kegunaannya atau bagaimana cara membuatnya. Itu bisa dilihat lagi video-video sebelumnya ya.
Kita gunakan notus. Cepat saja ya teman-teman video kali ini. Kita gunakan add corner LPI, kita seleksi dua notes di atas. Oke, kita coba seperti ini. Kita sudah. Teman-teman sudah mendapatkan torso ya. Jadi di sini kita coba ganti namanya jadi torso. Kalau sudah, kita coba sambungkan dulu dengan leher ya teman-teman ya. Kita gunakan rectangle tool juga, kita aktifkan warna yang sama dengan telinga bisa, dengan kulit bisa ya. Kita menggunakan dropper tool saja ya teman-teman ya. Shortcutnya D. Kita ambil warna telinga. Oke, kita ke rectangle tool lagi. Oke, sudah aktif warna telinganya. Kita buat persegi panjang. Ini saya nonaktifkan dulu ya roundednya. Kita posisikan dia di tengah-tengah. Oke, kalau sudah teman-teman di sini bisa atur skalanya ya. Ini terlihatnya sangat jelek sekali ya teman-teman ya, karena terpotong seperti ini. Saya ingin dia seperti menggunakan kaos. Jadi ada kerahnya sedikit ya teman-teman, ada lubang kaosnya di sini. Dan saya akan buat dengan ellipse tool dengan warna yang sama ya. Jadi ini seperti warna kulitnya juga. Oke, saya buat oval seperti ini ya teman-teman, bukan lingkaran ya, oval. Kita pindahkan dia di bawah lehernya yang kotak. Nah ini juga belum sempurna, saya ingin dia bentuknya sama dengan bentuk torsonya ya teman-teman. Jadi terpotong. Kita akan menyisihkan area ovalnya ya, sebagian area ovalnya, sehingga kita ambil hanya selisihnya saja ya. Maksudnya seperti apa? Coba kita teman-teman seleksi oval dan torsonya nanti ya. Tapi kita duplikasi terlebih dahulu ya. Kita bisa duplikasi terlebih dahulu torsonya ya, seperti ini. Ya, bisa di atas seperti ini atau mau di bawah lingkarannya juga bebas. Teman-teman silakan seleksi saja terlebih dahulu keduanya. Ya, seperti ini bisa di kanvasnya langsung atau mau di layers itu bisa menggunakan tombol kontrol ya. Kalau di layers untuk menyeleksi multiple object, teman-teman tekan tombol kontrol ketika ingin menyeleksi satu dan objek lainnya. Oke, jika sudah terseleksi seperti ini, teman-teman bisa pergi ke menu Path. Kemudian di sini bisa diambil yang intersection. Oke, coba ya. Nah, teman-teman mendapatkan bentuk yang custom ya, sehingga bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa menggunakan yang tadi ya, intersection tadi, atau tadi ini ya, intersection tadi, atau menggunakan shape builder tool ya. Caranya cukup mudah, sama juga dengan yang tadi ya teman-teman ya. Kita seleksi terlebih dahulu. Oke, torso dan oval yang tadi kita sudah buat, dan teman-teman membuat atau aktifkan shape builder toolnya. Kemudian teman-teman, kalau tadi kita hanya klik and drag saja, karena otomatis yang aktif adalah shape builder tool mode add ya, kita sekarang aktifkan yang mode delete-nya teman-teman ya. Kita delete bagian yang tidak kita butuhkan, bagian atas dan bawah dari bentuk lingkaran atau oval modifikasi ini. Jika sudah teman-teman, silakan kembali ke selector tool. Nah, teman-teman sudah mendapatkan satu bentuk yang dimana ini seharusnya sudah muncul. Tapi sepertinya karena warnanya ini jadi warna ungu ya, teman-teman ya. Sebentar. Tadi jadi warna ungu. Oke, saya sepertinya tertutup ya. Di sini ada window yang sedang aktif. Di sini ada warna ungu ya, teman-teman ya. Kita aktifkan menjadi warna yang sama, kita ambil dengan dropper tool. Dropper tool di sini. Oke. Kita naikkan di atas torso. Ya. Ya, jadi ada dua cara ya teman-teman ya, menggunakan shape builder tool atau intersection. Nah, kalau teman-teman lebih mudah menggunakan intersection, silakan ya. Jadi kalau union itu untuk menyatukan, kalau intersection ini kita mengambil objek ya, atau bagian dari dua objek yang saling bertumpang tindih atau overlapping. Jadi kita ambil selisihnya teman-teman, yang bertumpang tindih itu yang kita ambil. Oke, jika sudah teman-teman bisa di sini grouping saja kedua objek ini ya menjadi leher ya. Teman-teman bisa ganti namanya. Oke, jadi leher.
Kalau sudah, teman-teman bisa posisikan kepalanya ini ya, grup kepala. Ini sepertinya terlepas ya teman-teman ya groupingnya. Kita grup lagi kepala. Maaf ya teman-teman, ini sepertinya jadi agak sedikit error karena saya sedang merekam, kemudian juga grouping ya, jadi agak sedikit bug. Kalau sudah, teman-teman bisa pindahkan kepala di bagian atas layernya sehingga bagian leher ini bisa ada di bawah. Dan jika sudah, kita bisa lanjut lagi modifikasi beberapa bentuknya. Ini bebas sebenarnya teman-teman mau modifikasi seperti apa. Untuk badannya saya ingin lebih pendek lagi. Kemudian saya aktifkan ellipse tool ya. Kita non-select dulu ya, unselect apapun. Lalu kita aktifkan ellipse tool dan kita coba buat celananya ya. Celananya dulu yang bagian atas pinggangnya. Ini warna yang saya akan gunakan mungkin warna yang orange ini. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa membuat oval seperti ini. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa posisikan dia di sekitar sini ya. Ya, kalau sudah, teman-teman bisa letakkan di bawah torsonya. Ya, kita pindahkan di bawah torso. Oke. Ya, seperti ini. Jadi ini bentuk pinggul dan pinggangnya seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa membuat tangan dan kaki ya dengan menggunakan pen tool saja teman-teman ya. Kita menggunakan pen tool. Oke, kita coba aktifkan terlebih dahulu warna purple-nya ya. Kita ambil dengan dropper tool, kemudian kita aktifkan pen tool. Oke, seharusnya ini stroke ya teman-teman ya, salah ya. Saya menggunakan dropper tool. Kita coba ganti dulu warna ungunya. Di sini kita tadi gunakan warna, oh bukan yang ini ya. Nah ini dia. AA008 ya teman-teman, kita klik kanan kemudian set stroke. Dan fill-nya kita buat none ya. Kita mau buat tangannya teman-teman ya. Sebenarnya mudahnya teman-teman hanya membuat 3 titik lagi seperti ini. 3 notes lagi ya. Kurang lebih membuat seperti huruf L ya, tapi tidak begitu sempurna L-nya ya, L terbalik. Dan kalau sudah, teman-teman silakan lakukan pengaturan di fill and stroke panels ya. Fill and stroke panels tepatnya di bagian stroke style, kemudian kita coba ganti ketebalannya menjadi 20 pixel atau poinnya, bebas teman-teman mau ganti juga silakan. Ini bisa kita ganti ke 25 seperti ini. Ya, jika sudah, teman-teman bisa ganti cap-nya menjadi round cap ya, agar lebih smooth lagi, atau mau ya nggak apa-apa di cap-nya ini mau yang butt atau yang square ya. Kalau butt juga tidak masalah. Kita gunakan notes ya, note tools, lalu kita ganti di bagian siku ini menggunakan symmetric notes. Dia lebih fleksibel lagi ya, kayak rubber hose jadinya, kayak tangan-tangannya Mickey Mouse ya. Nah, kartun-kartun Amerika seperti itu. Jika sudah, teman-teman sudah berhasil membuat lengan ya. Oke, lengannya sudah, kita bisa buat tangan. Tangannya ini teman-teman bisa menggunakan ellipse tool lagi ya. Bisa kita nonaktifkan stroke-nya. Kita ambil warna wajahnya misalnya ya. Kita kembali ke ellipse tool. Letakkan di sini. Saya teman-teman ya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa letakkan di bawah bentuk lengan tadi ya. Kalau sudah, kita grup saja teman-teman, klik kanan atau Ctrl G ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ganti namanya jadi lengan kiri ya. Nah, kita bisa duplikasi saja sebenarnya. Kita langsung duplikasi seperti ini, kita flip secara horizontal, kita letakkan di posisi yang serupa. Oke, untuk kaki tentunya hal yang sama kita lakukan untuk membuat kaki menggunakan pen tool. Oke, seperti ini ya. Tapi warnanya ya, kita membutuhkan warna ini set fill ya teman-teman. Kita tidak membutuhkan, pindah dulu ke selector tool bisa ya teman-teman.
Kita ulang ya teman-teman, menggunakan pen tool kita coba aktifkan warna yang sama seperti warna pinggulnya tadi. Kita ganti dulu warna yang aktif stroke-nya ya. Kita gunakan stroke yang ini, set stroke, klik kanan. Kemudian kita buat 3 titik ya, satu untuk lutut. Oke, satu lagi di sini. Ya, jika sudah kembali ke selector tool. Ya, ketebalannya sudah mirip dengan ketebalan yang kita gunakan di tangan. Jadi teman-teman sebenarnya sudah tidak perlu lagi melakukan pengaturan di sana. Oke, jika sudah teman-teman bisa menggunakan rectangle tool untuk sepatunya, ya, untuk sepatunya, kita coba aktifkan warna lain, misalnya warna coklat ya, untuk fill-nya, dan untuk stroke-nya kita buat none. Set stroke. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, kalau sudah teman-teman bisa berubah ke pad terlebih dahulu objeknya, ya, object to pad. Kita pakai gunakan selector tool, node tools. Lalu kita coba atur kelengkungannya. Ya, di sudut sana saya coba buat seperti ini. Oke, sudah. Kita seleksi kedua objek ini teman-teman. Ya, kemudian kita grouping. Oke, group. Ya, kita ganti jadi kaki. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Maaf, ini agak sedikit error. Oke, kaki kiri, dan kita akan duplikasi dia menjadi sebuah kaki lagi. Jadi kaki kanan kita flip saja seperti ini. Oke, kalau sudah kita pindahkan. Sip. Ini bisa kita ganti namanya kaki kanan. Yang ini juga kita bisa ganti jadi lengan kanan atau tangan kanan bisa ya. Yap, sudah jadi teman-teman untuk posenya. Nah, untuk layer yang memperjelas bentuk tangan, kaki lainnya itu bisa teman-teman buat layer baru lagi di sini ya, buat layer baru. Oh, nggak muncul ya teman-teman ya di sana. Sebentar. Oke, kita buat layer baru di sini teman-teman. Nah, kita ganti namanya jadi kaki dan tangan misalnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa coba duplikasi untuk pose itu. Oh, kenapa jadi kepala semua ya judulnya. Nah, ini agak error nih teman-teman. Oke. Nah, jadi dia masuk ke kepala juga, ini agak membingungkan ya. Ini ada kepala juga ya, ini kita ganti ya teman-teman ya. Kita hapus. Sepertinya tadi terjadi error. Kemudian terjadilah seperti ini. Ini sudah jadi kepala, oke. Ini tidak perlu di grouping sebenarnya ya. Kita coba klik kanan lalu ungroup. Oke. Kita klik kanan lalu ungroup. Ya, ini terjadi error tadi ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa duplikasi untuk kaki dan lengan ya. Oh, ini belum tergroup. Lengan kanan, lengan kanan. Oke, lengan kanan, kaki kanan ini kita duplikasi ya. Kita pindahkan ke layer baru ya teman-teman ya. Kita coba untuk duplikasinya kita pindahkan ke layer yang baru. Ke sini kita drop down saja. Nah, kita drag and drop saja. Oke, kalau sudah berganti teman-teman bisa pindahkan seperti ini. Oke, untuk yang dimaksud gerakan-gerakan lain ya, sehingga kita bisa membuat pose-pose lain, teman-teman itu bisa coba modifikasi saja dengan buat flip seperti ini. Ya, jadi atau membuat tekukan-tekukan seperti lagi melambaikan tangan. Nah, seperti ini bisa, atau agak sedang bertolak
pinggang nantinya ya. Jadi kita tinggal letakkan saja si tangan-tangan ini di badannya ya. Ini bisa kita putar bagian elipsnya ya, atau tangannya. Oke. Oke, kita coba keluarkan dulu dari grup. Jika sulit, kita klik kanan dulu, lalu ungroup. Nah, seperti ini. Lingkarannya kita seleksi, kemudian kita rotate. Oke. Kita rotate menggunakan selector tool. Bentar ya teman-teman ya, ini agak sulit diseleksinya karena terlalu tertutup sebagian. Kita pindahkan. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa kembali lagi grouping lengan kanannya tadi, kiri. Ini sulit diganti teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, tidak bisa diganti karena error. Nah, teman-teman juga bisa merubah bentuk kaki-kakinya ya, seperti lagi berjalan atau berlari ya, dengan merubah notch-nya seperti itu. Nih, seperti ini teman-teman ya. Untuk lututnya kita ganti yang simetris. Ya, seperti ini. Oke. Iya. Ini ya. Untuk sepatunya ini kita bisa rotate. Iya. Selesai. Nah, seperti itu teman-teman untuk membuat kelengkapan dari aset karakter ini. Saya kira video kita kali ini seperti itu saja teman-teman ya. Sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.